Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kunta Dewa Hamengkupraja dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Pembangunan Jaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berpresentasi tentang aplikasi Point of Sales untuk menunjang usaha skala kecil menengah. Jadi, presentasi kali ini untuk mata kuliah Metode Riset Sistem Informasi. Kita lanjut ke slide yang pertama. Yang di slide pertama ada latar belakang. Di latar belakang ini, teknologi informasi telah menjadi istilah yang populer di dewasa ini. Akan tetapi, para pemilik usaha yang masih awam terhadap teknologi informasi atau biasa disebut gaptek, yang mungkin masih belum mengetahui bagaimana kegunaan teknologi informasi. Berbagai kegiatan dapat dikembangkan menggunakan sebuah sistem komputasi yang kinerjanya dituju menggunakan komputer, dan sektor bisnis adalah salah satunya. Oleh sebab itu, saya melihat peluang untuk mengembangkan usaha khususnya di bidang usaha skala kecil menengah yang merupakan salah satu penunjang pengembangan ekonomi negara. POS atau Point of Sales adalah sebuah sistem yang didesain sesuai dengan keperluan dan dapat diintegrasikan dengan berbagai alat pendukung agar dapat membantu mempercepat proses transaksi. Untuk perusahaan besar maupun perusahaan menengah yang bergerak di dalam bidang perdagangan pada umumnya akan menggunakan sistem POS dalam menunjang kegiatan usahanya. Usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha yang berskala kecil hingga menengah yang menjadi salah satu penunjang ekonomi bangsa karena usaha skala ini cukup berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto lebih dari 50%. UMKM cukup kuat dan layak untuk disebut sebagai usaha penunjang ekonomi negara. Akan tetapi, banyak dari pegiat bisnis skala kecil dan menengah ini yang tidak mengetahui teknologi yang cukup pesat. Sekarang dapat dengan baik menunjang usaha yang akan mereka geluti. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi masalah dari beberapa latar belakang dan yang sudah saya riset ini. Ada beberapa masalah yang ditemukan. Pertama, kurangnya pengetahuan para pegiat bisnis UMKM terhadap teknologi, dan yang kedua, terdapat perbedaan kebutuhan untuk setiap UMKM, dan yang ketiga, teknologi yang dianggap terlalu kompleks untuk menunjang usaha milik mereka. Makanya, oleh sebab itu, adanya beberapa masalah yang muncul dapat disimpulkan bahwa pemilik usaha UMKM mempunyai jenis usaha yang berbeda-beda dan mereka beranggapan bahwa cukup sulit untuk menerapkan teknologi terintegrasi seperti POS ini untuk diterapkan ke bisnis mereka. Maksud dan tujuan riset ini ditujukan untuk kebutuhan dari perancangan aplikasi POS yang ditujukan untuk menunjang para pelaku bisnis UMKM yang nantinya mungkin bisa dijadikan acuan untuk para pebisnis usaha kecil sebagai pedoman perkembangan dalam mereka menjalankan bisnis, dan diharapkan kita semua akan sama-sama maju menuju perkembangan ekonomi yang lebih baik dengan UMKM sebagai salah satu tombak ekonomi Indonesia. Aplikasi dan riset ini berkeinginan besar untuk menambah dan mendobrak daya gedor ekonomi Indonesia. Selanjutnya ada rancangan aplikasi yang ingin saya buat. Yang pertama ada elisitasi. Di sini terdapat fungsionalnya yang dapat dilakukan oleh user. Oke. Pertama ada registrasi dan login, dan yang kedua ada alokasi bahan dan baku, dan yang ketiga ada persediaan, dan keempat ada menu POS, kelima ada detail usaha, 6 ada cabang, 7 ada bank, yang ke-8 ada pajak, 9 ada produk, 10 ada bahan baku, ke-11 ada vendor dan supplier, 12 ada modal usaha, 13 ada aset, 14 invoice, 15 pengeluaran, 16 ada penjualan, 17 persediaan, 18 laba rugi, 19 neraca, dan yang terakhir ada membership. Oke, untuk fungsional yang kedua ini yang dapat dilakukan oleh admin. Cukup simpel yang dilakukan oleh admin sebagaimana aplikasi-aplikasi yang lain adalah create, read, update, dan delete, yang biasa disingkat CRUD. Itu ada create data, read data, update, dan delete data. Dan fungsional di sini ada user friendly dan akun privasi. Selanjutnya ada use case. Nah, ada use case-nya seperti ini kurang lebih bentuknya, tapi agak kurang terlihat, maka saya potong menjadi dua bagian agar lebih. Pertama, user dapat melakukan registrasi.
Setelah registrasi, user bisa melakukan login, kemudian bisa melihat alokasi bahan baku, memindahkan alokasi bahan baku. Kedua ada persediaan, terus user bisa balik ke menu POS, dan user bisa ke detail usaha, ke cabang, ke bank, dan ke pajak, ke produk, kemudian ke bahan baku, ke vendor dan supplier. Kemudian user bisa ke menu modul usaha dan ke menu aset. Kemudian user bisa juga ke menu invoice, pengeluaran, persediaan, laba rugi, neraca, dan membership. Dan admin di sini ke menu login, create, read, update, dan delete. Selanjutnya di sini ada activity diagram. Jadi di activity diagram ini saya mengambil sebagian activity yang terlalu banyak ya untuk ditampilkan dalam satu video. Pertama ada login. Dari login ini aktivitasnya ada login, kemudian sistem menampilkan form login, kemudian user mengisi form login tersebut, terus status pengisian apakah berhasil atau gagal. Ketika berhasil, notifikasi muncul masuk ke halaman utama, dan ketika dia gagal ada notifikasi muncul lagi ke form loginnya. Kemudian ada alokasi bahan baku. Di sini ada dari website ke POS aplikasi. Di sini ada pilih bahan baku, kemudian pengeluaran bahan baku, pengaturan bahan baku, selanjutnya adalah pilih bahan bakunya, kemudian pilih cabangnya di mana, dan yang terakhir ada di situ alokasi barangnya, dan kemudian dikirim ke cabang, dan di cabang itu dibuka, pilih cabangnya, cabangnya mana, kemudian pilih persediaan, dan di situ ada finish of name. Nah, selanjutnya ada persediaan. Di slide selanjutnya tuh persediaan. Di sini persediaan itu dimulai dari login terlebih dahulu. Kemudian setelah login dipilih cabangnya. Setelah pilih cabang, user bisa ke menu persediaan, kemudian sistem menampilkan halaman persediaan, kemudian user klik untuk buka, pilih button jumlah masuk, kemudian sistem menampilkan lagi form verifikasi barang, user mengisi form barang, kemudian status di situ. Jika berhasil ada notifikasi data tersimpan, jika gagal ada notifikasi gagal dan menampilkan kembali form verifikasi barang. Selanjutnya ada menu POS. Oke, di sini user melakukan login terlebih dahulu seperti biasa ya. Kemudian user bisa memilih cabang. Selanjutnya klik menu POS-nya. Kemudian menampilkan halaman POS dari sistemnya, dan user membuka kasir, klik buka kasir ya, dan kemudian dari sistem menampilkan halaman kasir. Selanjutnya pilih tipe order, ada order di bawah atau order di tempat, ada setelah order di bawah ada input nama customer, order di tempat ada pilih nomor meja, kemudian klik proses, pilih submit, menampilkan form pembayaran, pilih metode pembayaran, klik bayar, dan cetak struk. Itu untuk menu POS. Di sini ada activity laba rugi. Di laba rugi ini seperti yang sudah-sudah, user melakukan form login terlebih dahulu, kemudian sudah berhasil berlogin, menampilkan ke halaman utama. Kemudian setelah sistem menampilkan halaman utama, user bisa memilih laporan, pilih menu laporan. Setelah user pilih menu laporan, user pilih menu laba rugi. Kemudian sistem itu menampilkan halaman laba rugi, dan user memilih cabangnya, cabang yang mana yang akan dia pilih terkait laba rugi yang akan ditampilkan, dan sistem akan menampilkan semua cabang laba rugi. Di sini ada activity admin. Admin akan melakukan login terlebih dahulu, kemudian masuk ke halaman utama. Di situ admin akan mengakses data layanan dari aplikasinya, kemudian sistem menampilkan data layanan, ada create, update, dan delete, ada status,
setelah di verifikasi dengan sistem itu, jika sukses akan menyimpan data, ada notifikasi menyimpan data dan data tersimpan. Jika gagal, ada koneksi gagal, dan menampilkan kembali data layanan. Oke, saya kira cukup sampai di sini untuk presentasi yang saya sampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.